Halo guys, selamat malam. Perkenalkan, kami adalah Late Night Football. Ya, pada kesempatan kali ini kita berada di segmen Late Night Football Podcast episode pertama. Perkenalkan, nama saya di sini Muhammad Bismara dengan dua rekan saya yaitu Ya, nama saya Ridwan Aziz. Dan saya Revindo Kurniawan. dan di sini kami akan sedikit membahas tentang berbicara tentang sepak bola yang kami tahu ya. Jadi jatuhnya kayak pandit sepak bola ala-ala lah guys. Jadi ya enjoy it. Siap. Oke, baik. Mungkin di episode pertama kali ini bertepatan di tanggal 9 Agustus 2021 yang lagi hot saat ini adalah Dinner tentunya Oh bukan. bukan. Salah. Itu kita lagi ada di summer window transfer di Eropa yang dimana cukup banyak kejutan yang terjadi di summer transfer kali ini. Mungkin kita akan bahas ke saga transfer terlebih dahulu, yakni pendapat dari Rido Giroud dan ya? Revin. Soal Giroud ya? Belum Giroud. Oh, Sabar. Kan saga transfer kan? Sabar, Paling kan besar saga. Giroud lah. Ya enggak lah, belum. Bukan, masih ada Ben White, bro. Ben White. Iya. Mungkin kita masuk ke ini ya. Ya. Yang pertama, gimana nih pendapat kalian tentang Messi yang akhirnya keluar dari Barcelona setelah drama panjang? Langsung nama besar ya. Kita langsung ke saganya aja dulu. Siapa nih? Ya udah Ben, menurut Ben. Tuh. Kalau Revin sebagai dulu, Ben. fans Barcelona tahun 2010 bahkan, Wih. jadi gimana nih? Antara KU 10 ya, under 10. Transfer Messi ini apa ya? Dibilang ngejutkan enggak juga, karena musim lalu kan dia udah pengen keluar juga sebenarnya kan. Cuma tertunda gara-gara ada deal lah ganti presiden kan. Jadi sebenarnya kita sebagai pengamat netral ya, bukan penggemar Barcelona, sebenarnya udah mengira bakal terjadi cepat lambat nih Messi keluar. Apalagi kontraknya kan nggak langsung otomatis langsung diperpanjang kan, kayak nunggu akhir musim, nunggu habis dulu kontraknya dia baru nego. Benar. Nah, kalau aku ngelihatnya malah ini kayak ini ternyata hal yang ditakutkan klub itu, kenapa klub itu pengen ada Super League. Jadi kelihatan pas bursa transfer ini bahwa klub-klub ini sebenarnya lagi kekurangan duit semua. Oh, sebentar, Oh, iya, Pin. iya. Kalau kita bahas-bahas Super League, nanti kita bikin episode selanjutnya. Oke. Maksudnya itu cukup menarik. cuma pandangan gua aja kayak Kulitnya aja. kulitnya aja. Kulitnya. Ternyata dampaknya sebesar ini. Hampir banyak klub, maksudnya klub-klub yang ini ya, bukan klub instan kayak PSG, selain PSG dan City, rata-rata nggak terlalu ini aktif transfernya. Akhirnya kita lihat bahwa klub ini sekarang lagi kurangan duit, termasuk Barcelona lagi ternyata lagi bangkrut ternyata kan. Dimana gaji pemainnya luar biasa semua, sama kayak Barcelona, Madrid. Oke, terus kalau misalkan aku nanya nih pendapat kau tentang gimana menurut kau setelah ini, tentunya kan kita kayak ngelihat Barcelona main tanpa Messi itu kan cukup aneh ya, karena Messi udah di sana selama hampir seluruh karirnya dihabiskan di Barcelona sebelumnya. Menurut kau keluarnya Messi akan berdampak nggak dengan mainnya Barcelona sekarang? Nanti maksudnya. Enggak, kalau aku sih enggak. Kalau aku sih ngeliat Kalau enggak. menurut kau enggak? Enggak. Kenapa gitu? Kau nonton waktu ini enggak yang pramusim tadi malam baru Juve lawan Barca? Aku Tapi nggak tahu ya, nonton. ini mungkin pramusim ya. Aku nonton bentar gara-gara juga ada Milan kan main. Habis itu langsung Barcelona. Nengok mainnya sebenarnya lebih apa ya? Lebih fleksibel, terus lebih nggak ketebak aja gitu. Karena kalau ada Messi kan center of attention di Messi semua kan. Semua pada oper Messi. Jadi orang tuh tahu. Jatuhnya menurut kalau Messi itu kayak Messi sentris gitu ya. Iya. Dan tadi malam tuh emang kayak ya semua pemain gerak lah, apa fluid lah jatuhnya gitu. Jadi ya Juve pun jadi bingung, dan nanti juga mungkin lawan Barcelona tadi UCL atau di La Liga bakalan bingung ini yang siapa gitu yang bakal jadi porosnya. Biasanya kan Messi, jadi orang bingung. Menurut aku sih gitu, bakal lebih bagus sih ya. Kalau menurut kau gimana, Pin? Kalau menurut aku tuh Barcelona tuh nggak terlalu bergantung sama Messi sebenarnya. Maksudnya tuh akhirnya berdampaknya itu ketika nggak ada Messi pun Barcelona sebenarnya fine-fine aja. Ketika ada Messi,
dia luar biasa banget kayak apa jadi inilah jadi godnya lah kalau ada Iya dia. benar-benar. Ah, Pembedanya maksudnya ketika buntu ya ada dia itu. Tapi tanpa dia pun Barcelona hmm. pun main bagus sebenarnya, bisa bermain bagus. Iya, iya, Berarti iya. Ya kalau kalian itu setuju lah. setuju berarti ya di bawah dengan ada atau tanpa adanya Messi, Barcelona tetap Barcelona gitu ya. Iya. Pasti. Tidak, Dan itu harus sih, bis. Itu harus. itu harus kan. Heeh. Itu Dan harus. menurut pandangan aku kayak di bawah Koeman, aku belum ngelihat sih mainnya Barca tanpa Messi, tapi jujur-jujuran kayak meskipun nggak ada Messi, mereka masih punya pemain-pemain yang mungkin masih bisa nge-backup posisi dari Messi sendiri. Dan betul kata Rido tadi, mereka nggak bakal berpusat mainnya. Kalau selama ini kan kayak dapat bola mereka fokusin bola untuk ngalir ke Messi gitu terus kan. Betul, betul. Tapi kalau sekarang kayak ya lebih fluid mainnya. Benar-benar setuju. Tapi Oke, bis, bentar, bis. Tadi gimana? Tadi kan tadi Evin agak nyinggung dikit soal apa? Soal Barca bangkrut atau segala macam. Ah, Ternyata tuh sebenarnya justru Barca ini klub yang revenue-nya paling bagus loh, nomor 1 dunia loh. Cuma masalahnya kemarin tuh ternyata si ini agak bahas dikit ya. Ternyata La Liga tuh dia punya peraturan, bis. Punya Wage cap-nya peraturan kan. itu ada cap gajinya lah gitu dan juga itu kalau nggak salah itu 70 atau 80% dari revenue-nya. Nah, sementara dengan adanya Messi, dengan adanya Messi ini si Barca ini udah 95% cap revenue-nya. Itu harus dikurangi kan. Nah, walaupun Messi iya. ini ibaratnya udah turun 50%, cap revenue itu masih nggak bisa diituin, nggak pas gitu loh. Makanya kemarin itu desas-desusnya itu kabarnya memang Laporta ini pengen ngedepak Messi secara halus saja gitu. Kan ini peraturannya bukan ada pas hari itu juga kan, udah lama kan. Nah, kalaupun memang dia niat untuk Messi tetap stay, kemungkinan besar ya mungkin ngelego-lego pemain yang ada mungkin kayak Umtiti atau Pjanic di tahun lalu atau mungkin bulan lalu gitu. Nah, cuma gara-gara untuk seorang Messi yang gajinya 70 juta euro, ya mungkin ya lebih baik dikorbanin lah gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Setuju sih. Oke. Dan masih membahas tentang Messi nih. Kan kabar desas-desus yang terjadi belakangan ini, santer dikabarkan Messi akan berlabuh di Paris Saint-Germain. Oh, okay. Keren Arsenal. Messi akan berlabuh di PSG dengan pemain yang lain seperti Donnarumma, kemudian ada lagi Sergio Ramos, Wijnaldum, dan lain-lain yang didapatkan secara gratis. Menurut kalian, apakah kalau Messi ke PSG itu menjadi pilihan yang tepat? Untuk Messi mungkin tepat, tapi untuk PSG kayaknya kurang tepat sih kalau menurut aku. Dodo pantek kau baca WA tuh dah. Baca WA tuh. Messi ini sebenarnya untuk PSG sebenarnya nggak butuh Messi sebenarnya ya. Sebagai di posisinya Messi sebenarnya nggak terlalu butuh. Tapi kita nggak tahu nih, maksudnya siapa tahu magic yang hilang di PSG ini sebenarnya Messi, kita nggak tahu juga. Karena sejauh ini kan PSG udah kelihatan kan, maksudnya walaupun bertabur bintang tapi tetap aja nggak bisa UCL sampai final lah minimal, nggak bisa kan. Siapa tahu Messi yang nggak dikira-kira, maksudnya nggak bukan posisi yang dibutuhkan sebenarnya, justru jadi kuncinya. Dan faktor lain ya nggak ada tim lain yang bisa bayar gajinya. Ya aku lebih setuju ke arah situ sih, Bin. Iya. Cuma karena desas-desus dari musim lalu kan Messi mau keluar dan emang tim yang tim yang sanggup gaji dia itu cuma PSG atau City. Cuman itu. Tapi ya mungkin kalau menurut kau itu berarti jatuhnya kayak Messi ini jadi puzzle pelengkapnya PSG ya. Mungkin itu. Apalagi ini bukan sekedar main bintang, tapi main berpengalaman kan. Iya, setuju. Istilahnya PSG dapat Messi itu udah kayak dapat apa ya? Malaikat lah mungkin. Tapi tergantung gimana si seorang Mauricio Pochettino nanti naruh Messi-nya di mana gitu kan. Bisa atau enggak untuk maksimalkan potensi si mega bintang ini. Oke, mungkin itu. Gue masih pecah ya? Udah terlalu. Banyak katanya nih anjing lah.
Oke, mungkin masuk ke pembahasan kedua tentang Jack Grealish yang menjadi rekor transfer termahal di Manchester City dengan harga 100 Di Inggris juta. guys. Ah, Pemain termahal Inggris. Pemain termahal pemain Inggris. termahal. Termahal Timnas Inggris. Timnas Pemain Inggris Inggris. yang pernah ada. Pemain Inggris, Pemain pemain Inggris. Inggris. Oke, menjadi rekor termahal Manchester City, menjadi rekor termahal seorang pemain timnas Inggris. Nah, menurut kalian apakah worth it sekelas Manchester City mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk seorang Jack Grealish? Enggak sama sekali kalau lu. Enggak Mungkin sama mungkin sekali. mungkin karena kita Kenapa? bukan buka apa ya? Bukan penggemar Liga Inggris khusus mungkin ya. Kita Ah, apa? Kita sebagai orang netral ngelihatnya Grealish itu belum pantas harga segitu. Pemain benar, yang setuju. pemain yang potensial iya, tapi apa harganya segitu Hmm, ya enggak gitu. hmm. Dia belum membuktikan apa-apa, main di papan tengah gitu kan. Bener. Jatuhnya masih kayak pemain grade B lah di Eropa sebenarnya. Bahkan dia nggak punya pengalaman Liga Champions sama sekali kan? Iya, maksudnya itu, maksudnya Iya. pengalaman yang membuat Namanya dia, juga yang pengalaman yang membuat harganya segitu nggak ada. Yang membuat harganya segitu karena Iya dia benar pemain benar. Inggris, Iya karena karena home ground, itu media home Inggris. ground. Ah, pemain karena lokal. home ground Terus, player. Ah, oke, berarti Problemnya hampir sama kayak pemain timnas, harga mahal, hmm, tapi nggak worth it. tapi kalau menurut kau gimana Dido? Iya, tapi ya, lucunya ini bis kemarin itu habis ternyata kan Messi tiba-tiba nggak jadi perpanjang kontrak tuh kan. Ah, Nah, habis itu ternyata si Pep itu kayak bilang kayak mana tuh ya terlanjur beli Grealish mau kayak gimana gitu. Itu kayak ada penyesalan terdalam sih iya, kayak dari Pep. iya, Dia nggak iya. sabar nunggu, kirain kan nggak bakal Keluar. Messi pindah, ternyata Ah, ternyata keluar gitu. Jadi kayak wah kayak mana nih terlanjur beli pula udah keluar. Kalau udah mungkin tapi Messi kalau yang bakal ke City sih. dan Messi akan jadi nomor 10 di City kan. Hmm. Tapi kalau menurut aku kayak sebenarnya tim sekelas City itu bukan Grealish yang mereka butuhkan karena benar kata Repin tadi dia dari segi pengalaman sangat kurang. Kemudian nggak ada label yang pantas untuk bikin dia harganya jadi 100 juta pounds nih. Karena ya cukup banyak kekurangan lah. Dia pemain yang punya potensi tapi belum ada di peak perform seorang Grealish dan juga menurut aku tuh bukan Grealish nih yang harusnya dibeli sama City gitu loh. Karena dari segi sayap City itu udah overload loh sebenarnya. Masih nunggu Ken mungkin Ya, ya. Mm. tipikal Pep bis. Apa? Tipikal Pep kan numpuk-numpuk gelandang nanti entah jadi Iya, striker, entah numpuk jadi kandang. apa sama dia kan. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan nanti kan Pep ini kan dia pakai mainnya kan 4-1-2-3 kan. Mereka pakai gelandang serang 2. Bisa jadi nanti Grealish atau Foden yang ditarik ke belakang. Jadi playmaker nemenin De Bruyne. Mungkin ya. Nggak tahu sih, nggak jelas nih emang kalau si Pep nih masang formasi. Sering-sering Malah rotasi sekarang gitu deh. iya, malah sekarang mereka nggak punya penggantinya Aguero nih. Gimana tuh? Dari musim lalu juga strikernya ganti-ganti. Bis ingat aku tuh waktu final UCL siapa ya? Bernardo Silva ya? Ini strikernya. Pokoknya Enggak. selalu Itu selalu false nine. itu kalau nggak salah De Bruyne yang jadi false nine kalau nggak salah ya. Pokoknya Gabriel Jesus nggak pernah dipakai, itu jarang lah. Iya, Nggak jadi benar. itulah tim utama lah dia. Tapi kalau Makanya. menurut aku sendiri sebenarnya yang mereka butuhin tuh itu doh. Target man ini yang mereka butuhkan. Ya itu, maksudnya Nah, isunya itu. rumornya kan sekarang Ah, Kane. Tapi kita Nunggu sebagai Kane. pengamat ngelihatnya Kane ini bukan pemainnya Pep sebenarnya. bukan tipikal Pep. Iya. Tapi Susah. tapi ada satu poin yang mungkin sebenarnya Kane ini masih bisa dieksploitasi sama Pep. Karena Kane ini striker yang suka turun jauh ke bawah kan. Bisa jadi Oh, playmaker Iya, dia. iya benar. Mungkin itu Jadi celahnya ya. jatuhnya Pep ini berharap kedatangan Kane itu dia bisa jadi goal getter, dia bisa jadi pemantul gitu kan. Masuk akal sih. Tapi ya kita tunggu aja lah gimana pembuktian dari seorang Grealish dengan label harga 100 juta pound serta akankah Harry Kane pindah? We'll see. Oke, mungkin masuk ke topik ketiga. Apalagi nih yang mau kita bahas We'll see. dari transfer? Inter Milan apa lagi? Apa ya? Ayo, ayo. Biar nggak subjektif. Aduh. Kita mau main ke liga mana nih? Mau main ke Liga Inggris kah, Liga Italia kah, Liga Spanyol?
Mungkin Kayaknya untuk yang harga seru transfer apa kan ya? cuman itu. Liga Itali nggak terlalu asik sih. Itali nggak terlalu bagus sih, sekarang. Mercatonya kayak biasa aja. Malah banyak bintang-bintang keluar kan, macam Donnarumma, Lukaku, Lukaku. Hakimi, Transfer di termahal Pretelli ya Serie A. masih Tomori loh. Tomori. Tomori transfer termahal musim ini. Dia berapa? 28 ya? 28 28 juta Yang pound. masuk ke Serie A kan? yang masuk ke Serie A. Yang masuk ke Serie A. Iyalah. Kayaknya nggak bakal pecah kayak. Siapa ya? Ada sih. Nggak tahu sih kalau Rumor-rumornya desas-desus nggak ada. rumor-rumor di Serie A, Nggak ada. apalagi ya. Juventus nggak ada pergerakan ya? Juve cuma beli Caio Jorge dari apa? Santos kan? Santos. Brazil. Santos. Terus Roma banyak beli pemain, cuma ya mediocre semua lah kalau gue bilang. Pemain kelas B iya lah. mereka Siapa ya? datengin Iya pemain pemain kelas kelas B B. semua. Rui Patricio, siapa lagi ya? Terus aduh, Roma nih aku nggak punya data. Oh, pemain Rusia, Uzbekistan apa Rusia. pemain mana ya? Rusia ya? Uzbekistan apa Rusia ya? Aku lupa. Yang namanya Pemain panjang. kayak gitu lah. Uzbekistan. Samurodov Uzbek ya? itu kan. Iya kan Ah, itu. Yang dari Genoa kan? Hmm. Hmm. Apa ya? Juve mau kabarnya sih kalau misalnya Pjanic mau nurunin gajinya mungkin bakalan diangkut sih. Aku dengar. Terus nanti Arthur Melo gimana? Nah itu. Mungkin nggak suka deh kemarin waktu lawan Juve juga intinya si Bentancur sama Ramsey dipasang. 4-4-2 juga masih formasi. Oh. Cuma Tapi si kayak di Serie A ini nggak terlalu ini ya. Meskipun timnasnya baru juara Euro, tapi kayak Mercatonya adem ayem ya guys. Iya, soalnya kayak mana bisa? Serie A ini terancam Bangkrut. semua. Iya. Iya, setuju sih. Jelek soalnya itu. Revenue rendah Serie A. Revenue-nya mereka rendah, benar-benar. Jadi Paling ya, Milan lah yang paling aktif ya. jadi kita bahas apa? Milan sampai sekarang itu udah datengin siapa aja ya? Permanenin Tomori, Tonali, Giroud, Injan Diaz, minjem Diaz lagi. Nggak sama tahu nih siapa? Dalot juga belum tentu Mainon. jadi ya. Oh ya, mainan. Magnan, terus Itu Balotore. kemarin mainnya cakep banget, Cok, sumpah. Siapa? Magnan. Iyalah, ganti cu. Ada obat, gila. Tapi ini apa ya? Ada yang lucu loh waktu kemarin itu. Kenapa? Ini apa namanya? Cocokologi lah. Donnarumma waktu pramusim awal dia tahun musim pertama kali debut nangkis penaltinya pemain Madrid. Aku nggak tahu siapa Nacho. Oh iya. Sekarang Magnan nangkap penalti juga dari Madrid kan. Oh iya. Iya, waktu musim debut tuh. Iya. 2015 itu. 2015 musim benar. debut ya. Sekarang Magnan. Nggak tahu ya. Itu kan mereka main di International Champions Cup kan? Iya. Iya, di mana? Cina tuh kayak. Di Iya, di AS, Cina. di AS Debutnya itu. AS ya? Oh, di US ya? Zamannya Mijlovic. Dia ngasih debut tuh. Jadi ini Mas Milan. Oh iya, aduh, bias. Kita kenapa lari? Jangan bias. Betul. Di Serie A nggak ada yang begitu tertarik, Ben. Nggak ada yang begitu menarik sebenarnya. Kalau kita main-main ke Jerman juga pasif. Bahkan tim sekelas Munchen cuman Upamecano. Terus nggak ada lagi, bis. Nggak ada lagi kan? Justru bahkan keluar. Yang keluar siapa doh? Sancho, maksud aku dari Dortmund Sancho keluar kan. Dortmund pun belum datengin pemain ya? Yang wah. Belum lah, mungkin tapi pasti bakalan ada. Soalnya kan Sancho kan segar Sancho. Iya, pasti sorry. Gara-gara itu jadi ingat, bis. Aston Villa bagus nih. Aston Villa bagus. Oh, pemainnya Leverkusen. Aston Villa, Habis keluar Grealish dapat Buendia, dapat si Danny Ings, dapat si siapa? Leon Bailey. Terus minjam si Tuan Zep dari NU. Free nih kayaknya Aston Villa. Sebentar. Mungkin kalau untuk Aston Villa ini, Buendia kan mereka datengin gratis ya? Pemain termahal dari divisi Championship. Iya. Sorry. 35 kan? 35 juta pound kan? 30 jutaan dari Norwich City. Iya. Bayangin, cuy. Itu kan karena tahun depan Buendia kontraknya di Norwich habis kan? Nggak tahu aku kalau itu. Ya kalau nggak salah aku gitu ya.
Ya enggak sih, kalau kontrak mau habis biasanya malah harganya diturun Jatuh, gitu. jatuh pasti. Daripada gratis. Jatuh harganya pasti. Oh iya gitu ya. Ya Hmm. pokoknya gitulah. Buendia juga salah satu player ya player to watch lah untuk IPL. Ya. Dia Hmm. cukup punya mobilitas. Dia juga seorang gelandang sayap yang oke lah, oke punya itu. Kalau Bahas Leo Argentina. bahas ini aja biar lebih terfokus. apa? Keputusan tepat apa enggak Lukaku balik lagi ke Chelsea? Ah, Hmm. cerdas nih, Spell cerdas, ketiganya cerdas. ini udah kesempatan ketiganya di Chelsea. Sebenarnya keputusan tepat apa enggak dia balik ke Chelsea? Gimana? Gimana ya? Kalau aku kayaknya Lukaku enggak ya. Kalau Kenapa aku gitu enggak dong? sih. Lukaku tuh bagus di Inter gara-gara Serie A-nya liga pelan kan. Di Hmm. Inggris liganya cepat. Mungkin lebih ke sana sih aku ngeliat Lukaku nih. Nggak cocok mungkin sama liga yang temponya cepat itu, kayaknya nggak cocok di Oh MU. berarti Nggak menurut kau terlalu Lukaku ini hmm. harus main nggak apa namanya kurang cocok main di liga yang atraktif ya? Ya, 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 Hmm. ya bisa dibilang gitu. Oke, itu kan kalau Soalnya misalkan mainnya ngelihat pelan kan. tipikal Lukaku ini tipikal penunggu bola kan? Penunggu bola. Ya nggak bisa cepat lah. Macam di Iya, MU, di Chelsea siapa? Werner. Bayangin sama Werner gila. Walaupun Werner hancur ya di Chelsea. hancur, hancur. Secara Tapi gol, tapi mainnya ah, bagus. kok nggak bisa bilang dia hancur dong, dia baru 1 musim. Iya sih, cuma ya kayak mana bis ya, udah bertebar lah memes dia yang deket depan gawang nak gol, Iya ya sih. gitu-gitulah. Nah, cuma Oke. secara permainan bagus sih dia. Nggak, kalau itu kan kalau kau lihat dari liga nih. Kalau misalkan kau lihat dari kualitasnya si Tuchel untuk maksimalin potensi Lukaku gimana? Ya Lukaku lebih matang lah ya, mungkin daripada sebelumnya. Mungkin Ah, nggak tahu ya, tapi feeling aku nggak bakalan segila di Inter deh, mungkin. Kayaknya. ditambah lagi Feeling dia aku sih. mesti bersaing dengan Tammy Abraham, Timo Werner gitu kan. Ya, Hmm, dia nggak kayak di Inter kan nggak ada striker lain selain dia. iya. Lautaro samping dia kan, nggak ada striker lain. Lautaro duet-duetan dia Pinamonti sama paling. Lautaro. Hmm, Hmm, paling oke. sih nggak tahu. Tapi kalau menurut aku bukan keputusan yang tepat dari seorang Lukaku kembali ke Chelsea. Karena yang betul yang kau bilang tadi ini udah kesempatan yang ketiga dan di musim ini di bawah Tuchel itu permainannya Chelsea kan sangat-sangat atraktif. Apalagi Hmm. Chelsea itu sejak di tangani Tuchel itu berubah drastis, berubah banget gaya mainnya. Yang Hmm. dimana bahkan mereka mainin formasi udah ikut ke arah Itali kan. Mereka pakai 3-5-2 nih. Nah, dengan 3-5-2-nya Tuchel itu beda sama 3-5-2-nya Itali. Dan itu menurut aku sebenarnya satu keuntungan untuk seorang Lukaku karena dia juga sering bermain di formasi seperti itu. Tapi kita nggak tahu akankah cocok dengan liganya apa enggak si Lukaku. Ya itu tadi. Benar. Tapi menurut aku ini bukan keputusan yang tepat dari Lukaku. Kalau kau Pin, sama juga Pin ya, pasti nih. Iya, aku ngeliatnya karena kita ngeliat Lukaku paling bagus jadi Inter ya sepanjang Iya karirnya. benar, Iya benar, benar benar. benar. Lu, Benar. tapi mungkin kalau kita bisa lihat dari perspektif Lukaku mungkin dia kehilangan Conte kali ya. Karena ya karena dia mau ke Inter tuh alasannya mungkin Conte karena dia yakin Conte bisa maksimalin potensinya dia. Karena dia juga Setuju sih. Itu bisa. dia pernah sampein juga kan Conte itu bisa membuat dia jadi striker yang lebih berbahaya lagi. Bisa maksimalin permainan fisikalnya dia lah. Hmm. Tapi kalau menurut aku faktor terbesar kenapa dia pindah, ya itu tadi Pin apa? Uang ya. Inter mau bangkrut itu uang. Soalnya Inter kan butuh pemasukan kan. Lukaku yang paling mahal dan yang mau dibeli orang Lukaku. Tapi yang sangat aku sayangkan tuh kenapa dia milih Chelsea gitu. Kenapa dia nggak milih ke klub lain? Padahal dia nih Siapa ya? Yang nge-approach dia siapa? Nggak ada kayak selain Chelsea. Hmm. Nggak kayaknya ada juga yang mau nge-approach. masalahnya gini loh, masalahnya transfer Lukaku ini kan terjadi sangat cepat kan. Tiba-tiba lah. Cuman dalam Iya, secara tiba-tiba. tiba-tiba nggak ada desas-desusnya Karena aku juga. masih ingat pas awal abis sebelum Euro pas setelah Euro ya. Dia tuh ngomong Ah, walaupun pelatih ganti sama Inzaghi dia bakal tetap stay. Iya, dia tetap Jadi iya. orang nggak akan nyangka tiba-tiba dia pindah.
Mhm. Benar. Makanya. Tapi ya mungkin karena apa namanya? Mungkin karena balik lagi sih faktor utamanya faktor uang kan. Yang Uang dimana paling utama. ya sangat disayangkan lah sebenarnya. Jadi jatuhnya tuh Lukaku tuh yang paling bagus ya di Inter yang kita lihat. Tapi Iya. ya kita lihat aja lah nanti akankah dia bisa cocok di kesempatan Tapi ketiganya. penggantinya di Inter coba tebak siapa? Kau tahu, Chris? Enggak tahu loh. Kasih tahu Bibis, kasih tahu. Dinamo ya. Penggantinya Wonderkid lah. Aduh. Inisial. Inisial. Wonderkid tahun 2008. Inisialnya aku kasih tahu aku. Inisialnya udah gak ketahuan langsung. ED. Hah? Pemain Bosnia. Bosnia. Iya. Edin Dzeko. Iya. Serius. Nggak masuk akal kan? Serius. Edin Dzeko yang berumur 35 tahun. Nanti Enggak, dari, ini udah deal. Nah, hampir dikit lagi. Oh, hampir. nanti dari Milan pada cedera semua itu. Striker Iya juga ya. Dzeko, striker Giroud, gawe semua. Kiper. Aduh. Kacau. Wah, Nggak jelas. oh Dzeko yang kesana doh. Iya, kabar gitu. Budgetnya cuma cukup segitu. Budgetnya cuma cukup segitu ya, bener. Iya juga sih ya. Tapi ya Kacau, berarti kalau misalkan aku tarik kesimpulan nih, kayaknya Inter musim ini nggak bakal semengerikan musim lalu lah. Pasti. Oh, udah Harusnya pasti Iya kan? kali. Mungkin bisa Pasti bahas kali. bahasan berikutnya ya. Serie A bakal sangat tidak ketebak musim depan. Oh iya, Lebih Boleh, tidak itu ketebak menarik, dibanding menarik. musim lalu. Setuju. Karena pelatih ganti semua Kita kan. bahas di episode selanjutnya. Hmm. pelatih Kecuali itu semua Milan. kecuali satu tim Milan. Itulah, Hmm. Pep Pioli. Milan masih percaya sampai Pioli sampai sekarang. Iya, Goku aja dilatih. Oke. Banyak yang percaya ya. Apa? Tapi sebenarnya kalau balik ngomongin Lukaku nih, aku tuh kayak ngerasa sayang Lukaku keluar dari Inter karena Iya, aku juga. jatuhnya tuh kayak apa ya? Jatuhnya kayak ntar Milan nggak ada lawan jadinya. Padahal Lukaku sama Lautaro tuh udah disiapin Calha kan untuk supplier mereka Kasihan di musim Calhanoglu. ini. Makanya Aduh. Wih, aku datang ke tim juara nih. Kok pergi? Kok hilang? rupanya sekarang mainnya di tim mediocre anjing. Alah. Susah emang Serie A. Tapi tadi kan Rido bilang Lukaku bakal tidak cocok ya di Chelsea. Kalau aku ngeliatnya mungkin justru karena gaya formasinya sama, mungkin bisa jadi lebih dia lebih matang kan dibandingkan pengalaman di sebelumnya, dibandingkan dia di MU, gitu kan? Karena di MU itu gaya pola permainan dan formasinya bukan untuk dia, ya kan? Emang bukan Lukaku banget lah. Bukan Lukaku. Kalau sekarang kayak formasi itu bisa jadi penopang untuk dia, Pin. Justru mungkin karena hal itu Tuchel milih Lukaku. Kan dia pilihan kedua kan. Awalnya kan pengen Haaland kan, cuma harganya nggak realistis. Haaland. Harganya nggak realistis kan. Jadi tetap Lukaku walaupun harganya tetap nggak realistis. Lukaku berapa sih? 130 jutaan. 130. Anjing, serius. 130. 115 ya, Pin, kalau poundsnya. 115 ya? Itulah. Sekitar itulah. Euronya 130-an. Anjing. Mahal. Gila. Makanya Inter langsung wow. Besok lagi kalau emang kejual lagi sih Lautaro 70-an. Iyalah. Transfer harganya. 60. Sama kayak Hakimi. Oh, Hakimi ke PSG. Hakimi itu bukannya gratis ya? 70. Bukannya gratis. Gak mungkin lah, Bos. 60 juta tuh. Oh, kirain Hakimi gratis juga, Bro. Enggak, kan baru Hakimi bayar ya? Kan Hakimi baru setahun di Inter. Oh. Belum lagi ntar kalau Barella juga jadi kejual. Iya makanya. Mantap internet bisa. Flash sale 88. Shopee 88. Kasihan Calha. Jadi sangat disayangkan. Jadi maksudnya kalau aku ngeliat ini murni kesalahan pemilik ya. Jadi yang imbasnya justru ke klub dan fans kasihannya. Iya benar tuh. Oh iya bagus sih Pin, pemasaran bagus tuh. Emang benar sih kayak Barca tadi kita bahas kan. Emang pemiliknya siapa sebelumnya? Bartomeu,
beli Mario pemain Bartomeu. asal-asalan, Ah. ya beli pemain asal-asalan gajinya Jadi- nggak jelas kayak jadi- Coutinho lah. Jadi ini pandangan subjektif ya. Sebagai pendukung Milan, sebenarnya bersyukur Milan itu dikelola sama orang yang jago finansial lah. Iya, iya Hmm. betul. Hmm. Sepakat aku. Jadi nggak transfer yang amburadul gitu loh, nggak ngitung utangnya. Karena kebanyakan klub sekarang kan Setuju. mainnya utang, sebenarnya klub besar-besar itu rata-rata utang semua. Iya, Hmm. benar-benar. Tapi yang bikin aku sebenarnya sebagai seorang pecinta Milan, aku ngerasa bersyukur Inter turun. Dari segi kualitas pemain, komposisi pemain mereka kan otomatis sekarang bisa dibilang ya komposisi mediocre lah sekarang kan. Setara Milan lah. Enggak lah, masih wah Milan, aduh gila loh. Masih wah Milan lah. Wah Milan nggak ada cuk. Wah Milan. Kronik, kasih Leo, Wih. kasih Kenko. Enggak, sumpah lebih wah Milan serius. Tapi kalau dari segi sebagai pecinta Serie A, aku ngerasa kayak sayang sih. Kayak Turun, kualitasnya bahkan turun. iya jadi kualitasnya turun. Jadi kayak ini loh Pin, kayak kalau balik kita ngomongin revenue Serie A dengan pemain-pemain bintangnya musim lalu aja kurang banget kan. Iya. Apalagi sekarang. Apalagi yang menarik dari Serie A coba untuk saat ini selain Ronaldo. Kalau mau Ibra. menarik ya nonton Atalanta ya. Atalanta digembosi juga. Sumpah Iya, Atalanta terus juga juga iya. digembosi. Romero itu kan. Romero sama kipernya Golini. Golini. Itu katanya apa Zapata tuh kemarin sempat masuk radar Inter loh. Iya, tapi harganya mahal. Mungkin kalau harganya masuk akal bisa dibeli Inter. Kayak Pakai feeling Zeko aku, kan akhirnya. iya feeling aku Zapata tuh bakal masuk ke Inter kalau Lautaro kejual. Mungkin. Jadi dia Oke. disiapin jadi penggantinya Lautaro. Tapi lucu aja sih ngelihat Zapata sama Zeko duet di depan. Itu satu tipe, serius. Sama macam Ibra Giroud lah. Iya, Wah aneh kali ya. Aduh. sama Jadi kayak Milan Ibra aneh ya, Giroud. soalnya. Iya itulah Hmm. makanya. Tapi ya udahlah, itu kita lihat ke depan aja. Tapi aku Kayak ini yakin transfer- aku yakin Lukaku tetap jadi striker kelas musim depan kalau aku. Lukaku still be Lukaku ya. Hmm. Berarti kita beda pendapat sama Repin itu. Akan menendang Werner dari Chelsea. Kalau aku nggak bilang bakalan gagal sih, bis. Cuma Nggak akan tahu ya sementara gimana. Inter ya. Iya, nggak bakal kayak sebelumnya. Dan gimana dia bisa beradaptasi sih. Dia Iya, mah benar. pemainnya apa? Striker bagus lah, cuma nggak tahu nih. Aku juga nggak bilang gagal, tapi menurut aku kurang tepat itu aja. Tapi Dan kayak nggak- Pin, kalau kau bilang dia bakal tendang Werner, kau salah Pin. Justru Abraham duluan yang tendang sama dia. Ini Tammy Abraham Ya. banyak kabar, tapi aku lupa ke klub mana gitu. Banyak. Pokoknya banyak kan. Karena Serie kita A nggak- siapa ya? Inter atau Roma gitu mau beli. Oh iya, Oh Roma. Roma mau beli Abraham. Roma gara-gara Zeko mau pindah ke Inter, Roma mau beli Abraham. Dia Oh kalau kepake itu untung Roma lah doh. dia kepake waktu Chelsea cuman ini kena ban transfer. Iya. Iya, waktu Iya, pemain muda semua. Tapi itu Bagus sih dia waktu itu. Nggak, tapi sumpah Tammy Abraham tuh bukan striker ini loh, bukan striker kelas 2 loh tuh. Iya sebenarnya. Bagus itu sebenarnya. Bagus itu. Bagus. Itu dia punya potensi sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kemarin ketutup Werner. Tambah lagi sekarang ketutup Lukaku yang makin hancur lah dia. Mau nggak mau dia harus pindah klub. Untuk Arsenal Tammy mungkin. Abraham. Not a good choice. Oh iya guys, ini ngomong-ngomongin Arsenal nih. Bagaimana dengan Ben White? 45 juta pound sterling. 50 cuk. 50 sorry. Untuk seorang Ben White. Gimana nih? Mungkin Repin dulu. Ben White. Kalau aku jujur nggak terlalu tahu. Repin dulu ya. Repin atau Ya, Repin? Repin dulu. Aku nggak tahu pemainnya saya secara aktual ya pemainnya kualitas mainnya di lapangan aku kurang tahu. Tapi ya kita udah bisa nyimpulin lah. Ini pasti kasusnya sama pemain Inggris. Cuma kayak biasa-biasa lah ya. Homegrown player. Harganya nggak segitu harga aktualnya. Setuju. Kalau kau dah? Aku nggak mengikuti Liga Inggris ya. Cuma setelah aku lihat-lihat dari statistiknya, dari highlight-nya dan segala macamnya lah, dia itu salah satu back back tangguh lah di Liga Inggris tahun lalu. Untuk apa namanya? Tackle tuh dia kalau nggak salah aku masuk 5 besar apa 4 besar itu. Kayak tackle sukses terus aku lupa juga Intercept dibaca. intercept. Intercept segala macam itu
dia masuk 5 besar. Emang lumayan lah untuk pemain sekelas dia gitu. Cuma untuk Jadi harga segitu memang belum pantas sih kalau belum menurut gue. pantas. Kalau Emang 30 masih oke lah, 30 iya, 35. setuju. Hmm. Cuma kemarin waktu pramusim lawan apa ya? Sebelum lawan Tottenham lawan apa ya, lupa gue. Chelsea lawan Chelsea. Dia mainnya bagus sih. Iya lawan Chelsea kayaknya. Bagus kan dia mainnya. Iya sebenarnya Ben White tuh bukan pemain yang jelek sih, dia punya potensi juga. Tapi kan ya untuk harga dia nggak worth it lah. Tapi Iya, ya gara-gara harganya itu orang jadi gara-gara kayak, harga wah, aja. pasti Sebenarnya bakalan apa. semua orang yang ngerti bola pasti setuju nih. Ben White itu punya potensi tapi belum pantas untuk dihargain segitu gitu kan. Betul. Ya Arsenal Oke, trauma, guys. Arsenal trauma pakai David Luiz soalnya. Saliba lagi di loan lagi kan ke Marcel. Iya, kemarin menang Marcel 3-2. Oh anjing Marcel guys, sumpah anjing kali itu. Itu Formasinya BTW aneh loh Marcel tuh. apa doh? Ini kulitnya aja. Marcel tuh formasinya kemarin waktu lawan apa ya? Monaco. Oke. Hah. Yang menang 3-2 itulah pokoknya. Formasinya aneh. Monaco. Dia Monaco kan. Lille. Formasinya Lille ya. Enggak, Lille 3 sama. Oh Imbang. enggak. Iya Monaco. Mungkin ya. Monaco. Formasinya tuh 3-3-3-2 kalau nggak salah. Itu gimana emang itu? 3-3-3-2. Nggak ngerti bahkan aku nengok formasinya apa nih. Ya kayak 3-3-3-2 apa 3-3-3-1 ya. Oh, pokoknya aneh lah formasinya. Wah gila juga Sampaoli ya. Sampaoli kan berarti ya. Iya aneh. Itulah dari tadi Sedikit. kita lupa bahas ini loh, bahas Prancis, padahal Prancis nih banyak yang ngejutin sekarang. Asik, sama saya. Tapi emang gak asik sih. Itu apa Farmer League gak seru ngikutin. Tambah lagi Messi kalau datang apa ya, lagi? Udahlah. PSG kan main Master League. Oke guys. Mungkin untuk pembahasan di episode pertama ini kita cukup sampai di situ dulu karena kita juga bursa transfer masih cukup panjang, masih berapa hari lagi ya? Sampai akhir bulan ya? Awal September? 2 minggu 3 minggu lagi lah. Masih 2 minggu sampai 3 mingguan lagi. Jadi ya mungkin sampai detik ini juga kenapa klub belum banyak yang bergerak karena ya kalian tahu sendiri sebelumnya kita kan baru di perhelatan Euro. Jadi kayak klub-klub juga belum banyak bergerak untuk saat ini. Dan biasanya juga kan klub-klub pada aktifnya kan di itu di deadline akhir kali baru. Mungkin nanti episode kesekian itu bakal ada kita ngebahas deadline yang dimana itu pasti cukup banyak surprise dari tim-tim Eropa nantinya. Dan mungkin untuk episode pertama ini kami mohon maaf kalau dari segi kualitas, kemudian segi gaya bicara, ngomong dan segala macam kurang. Dan tentunya ke depan kami akan perbaiki itu semua. Oke? Don't forget to watch, like, and subscribe. Just talk. Okay guys, see you at episode 2. Thank you.